Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal, Bapak Dr. Subhan Ajrin MA. Di sini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang gangguan kepribadian yang beranggotakan Miftahul Fauzian Nazri dengan NIM 21150148 sebagai pemateri kedua. Kemudian, Radiah Pami Yulisa dengan NIM 2115040155 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, saya sendiri, Oktaviani Zahra Wulandari dengan NIM 2115040172 selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Apa itu gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian atau personality disorder merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Gangguan kepribadian merupakan gangguan kesehatan mental yang dicirikan dengan pola pikir, perilaku, dan perasaan yang terganggu dan tidak disadari oleh penderita. Terkadang penderita juga menyalahkan orang lain atas pemikiran atau perilaku yang dilakukan. Orang dengan gangguan ini biasanya sulit membangun kehidupan sosial bersama orang lain dan perilaku yang berbeda dengan orang lain. Gangguan kepribadian bisa disebut juga sebagai salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Seseorang dengan gangguan kepribadian umumnya mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dan memahami situasi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang klasifikasi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian secara umum terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pemikiran atau perilaku yang tidak wajar atau nyentrik, yang meliputi gangguan kepribadian skizoid, gangguan kepribadian paranoid, dan gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian paranoid atau paranoid personality disorder merupakan gejala yang berupa tidak mempercayai orang lain dan curiga terhadap motif di balik perilaku orang lain secara tidak beralasan, merasa bahwa orang lain akan menipu atau mencederai individu meskipun tidak terbukti, serta cenderung menyimpan dendam. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian skizoid atau schizoid personality disorder. Ini merupakan gangguan kepribadian di mana penderitanya mengalami ketidakmampuan dalam membentuk hubungan sosial. Gejalanya berupa sedikit minat untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain, tidak menangkap isyarat sosial yang normal, serta memiliki emosional yang dingin. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian skizotipal atau schizotypal personality disorder. Skizotipal ini adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain karena merasa sangat tidak nyaman untuk berinteraksi. Selain itu, seseorang dengan gangguan ini memiliki cara berpikir yang abnormal sehingga memiliki perilaku yang cenderung tidak wajar. Biasanya mereka sangat mempercayai tahayul dan memiliki pemikiran sendiri akan suatu hal meskipun hal tersebut tidak wajar atau menyimpang dari norma sosial di lingkungan sekitarnya. Kategori yang kedua yaitu pemikiran atau perilaku yang dramatis, terlalu emosional, atau tidak dapat diprediksi. Ini meliputi gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian histrionik, dan gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama itu gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini biasanya menyebabkan penderitanya kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku, melanggar hukum, memiliki sikap kasar dan agresif, dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Gangguan ini juga ditandai dengan mengabaikan orang lain dan sekitarnya. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian ambang. Kepribadian ambang ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya berperilaku impulsif dan berisiko, memiliki emosi yang tidak stabil dan rapuh, dan juga memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini juga cenderung rentan mengalami identity crisis atau krisis identitas.
Penyebab gangguan ini tidak dipahami dengan baik. Biasanya diagnosisnya dilakukan berdasarkan gejala yang sudah dialami. Yang ketiga yaitu gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Biasanya seseorang dengan kondisi gangguan kepribadian histrionik ini, kepercayaan dirinya bergantung kepada setujuan orang lain dan tidak datang dari dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian narsistik. Pada gangguan kepribadian narsistik ini, penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan oleh orang lain, cenderung arogan atau sombong, dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Biasanya penderita gangguan narsistik tidak mampu menerima kritikan dari orang-orang dan merasa dirinya tidak butuh kritikan dari orang, melainkan membutuhkan pujian dari orang lain. Kategori yang ketiga atau kategori yang terakhir yaitu pemikiran atau perilaku yang penuh kecemasan dan ketakutan. Ini meliputi gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian menghindar, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Yang pertama yaitu gangguan kepribadian dependen. Pengidap gangguan ini akan merasa sangat bergantung pada orang lain dalam hal apapun. Mereka tidak bisa hidup mandiri dan selalu diliputi rasa takut akan ditinggalkan oleh orang lain. Dalam kata lain, pengidap penyakit ini selalu berketergantungan kepada orang lain. Saat mereka merasa sendiri, mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Akibat ketergantungan yang berlebihan ini, pengidap gangguan kepribadian dependen tidak akan bisa membuat keputusan dan mengemban tanggung jawab sendiri tanpa petunjuk dan bantuan dari orang lain. Kedua yaitu gangguan kepribadian menghindar. Gangguan ini memiliki ciri-ciri yaitu seseorang menghindar dari kontak sosial atau hubungan dengan orang lain, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing. Penderita ini biasanya merasa mereka malu dan tidak percaya diri terhadap apa yang mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Mereka sangat ingin sekali menjalin hubungan dekat dengan orang lain atau orang asing, namun mereka merasa diri mereka tidak pantas untuk berbaur dengan orang lain dan sangat khawatir akan mengalami penolakan dalam mencoba berbaur dengan orang lain. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Bentuk gangguan ini ditandai dengan adanya suatu obsesi yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi tertentu secara berulang. Biasanya aksi itu dilakukan untuk mengurangi rasa cemas yang muncul dari pikiran penderitanya. Penderita ini biasanya sering berpusat pada suatu motif, misalnya takut kuman atau kewajiban mengatur benda-benda dalam pola tertentu. Gejala ini biasanya dimulai bertahap dan bervariasi sepanjang hidup si penderita. Selanjutnya, terapi dan penanganan gangguan kepribadian. Untuk mendiagnosis gangguan kepribadian, pertama-tama dokter atau psikiater akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Setelah itu, dokter atau psikiater akan melakukan diskusi dengan pasien atau memberikan kuesioner terkait pikiran, perasaan, dan perilakunya. Informasi tambahan dari anggota keluarga, rekan kerja, atau teman dekat akan sangat membantu dokter dalam menentukan diagnosis. Bila dirasa perlu, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah untuk mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. Bisa saja hal itulah yang memicu munculnya gejala-gejala gangguan kepribadian. Pengobatan gangguan kepribadian terapi psikologis di bawah bimbingan psikiater adalah penanganan utama gangguan kepribadian.
Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya dengan lebih baik. Beberapa jenis terapi psikologis yang bisa digunakan psikiater untuk menangani gangguan kepribadian adalah: yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan perilaku pasien ke arah yang positif. Terapi perilaku kognitif didasarkan kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari pikirannya. Artinya, jika seseorang berpikiran negatif, maka perilakunya pun akan negatif, begitupun sebaliknya. Yang kedua, terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan untuk mencari tahu dan membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Setelah diketahui, pasien akan diajarkan cara untuk menghadapi masalah-masalah terkait penyimpangan tersebut secara mandiri. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.